Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Indra dari Prodi Teknik Mesin Kilang. Nama NIM mahasiswa yaitu 2112369. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas bahasa Indonesia yaitu membuat analisis artikel, yang mana di buku saya akan saya bacakan yaitu yang saya akan bawakan yaitu penyaluran BBM menggunakan kapal tanker melalui pipa di Pelabuhan Makassar. Nah, di sini saya menyampaikan terdapat abstrak. Nah, abstrak ini terdiri dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Di dalamnya abstrak terdapat pendahuluan dan latar belakang. Untuk latar belakang saya mengambil judul ini yaitu pertama, kapal tanker merupakan kapal yang bermuatan fluida cair berjumlah banyak. Kapal ini berfungsi sebagai kapal penyaluran atau bisa disebut kapal pengangkut bahan bakar. Kapal ini sangat penting dalam gas karena kapal ini sebagai salah satu transportasi yang cukup baik digunakan dalam hal menyalurkan antar pulau maupun antar negara. Jadi, kapal tanker itu sangat berpengaruh dalam industri gas, dan juga di kapal tanker itu terdapat pipa. Nah, pipa itu apa? Pipa adalah sebuah alat yang terdapat di dalam industri yang begitu sangat penting. Bukan hanya di kapal tanker, di tempat lainnya, di kilang minyak pun pipa juga sangat penting. Nah, untuk di sini saya lebih memfokuskan pada pipa yang terdapat pada kapal tanker. Baik, untuk rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama adalah bagaimana teknis memindahkan BBM menggunakan pipa agar tersalurkan dengan baik. Selanjutnya, apakah suhu cuaca mempengaruhi penyaluran BBM menggunakan pipa melalui jalur maritim? Nah, untuk selanjutnya yaitu metode yang saya gunakan. Metode yang saya gunakan itu adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan suatu penelitian secara lebih mendalam. Pengumpulan data menggunakan studi kasus merupakan pengambilan dari dokumen-dokumen atau arsip. Karena saya di dalam kondisi online, jadi saya hanya bisa mengumpulkan data-data melalui internet. Nah, untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan setelah itu langkah yang penting dalam suatu penelitian. Hal ini disebabkan data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis. Nah, bahan-bahan yang dari internet itu akan saya analisis satu persatu, tidak lupa dengan mengingat dan juga men-save asal dari mana data yang saya dapatkan. Adapun variabel penelitian, variabel terikatnya yaitu penyaluran BBM menggunakan kapal tanker melalui pipa. Untuk variabel bebas yaitu Pelabuhan Makassar. Untuk selanjutnya tinjauan pustaka. Nah, saya jelaskan kapal tanker merupakan kapal yang dibuat khusus yang mengangkut fluida cair seperti minyak, solar, bensin, dan fluida cairnya. Nah, terdapat di tampilan ini yaitu kapal tanker. Nah, kapal tanker ini bisa muatan ribuan liter, entah itu bensin, solar, ataupun bahan lainnya, itu bisa diangkut oleh kapal tanker ini. Nah, untuk cara memindahkan dari tempat kilang menuju kapal tanker ataupun sebaliknya dari kapal tanker menuju tempat kilang, maka dibutuhkannya sebuah alat atau alat bantu yaitu bernama pipa. Nah, pipa adalah alat bantu untuk menyalurkan atau memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, masih tempat lainnya itu misal kayak dari tanker ke kilang, dari kilang ke tangki truk, itu pasti menggunakan pipa, tidak mungkin menggunakan selang biasa, yang jelas menggunakan pipa logam. Nah, di sini pun saya menjelaskan beberapa macam contoh pipa. Yang pertama adalah straight well bit pipa. Pipa ini terbuat dari baja dengan bentuk proses strip. Pipa ini memiliki keunggulan yaitu mudah mengatur kekontrolan ketebalan dan juga kualitas beratnya. Namun pipa ini tidak cocok digunakan ketika pipa panjang karena area las tidak cukup kuat. Oleh karena itu biasanya hanya ditemui dalam bentuk elbow. Nah, maksudnya ini di sini terdapat sambungan las. Oleh karena itu pipa ini tidak cocok untuk digunakan pipa dalam kategori panjang, hanya digunakan
pipa dalam bentuk elbow saja. Untuk selanjutnya yaitu adalah seam pipa. Pipa yang biasa disebut pipa tanpa sumbungan. Nah, pipa ini berbeda dengan pipa yang di atas. Pipa ini tidak memiliki sambungan sehingga pipa ini sangat cocok untuk digunakan untuk pipa panjang. Selanjutnya adalah spiral loop pipa. Pipa ini biasanya disebut dengan pipa spiral atau pipa cacing. Pipa ini tidak cocok di dalam industri migas, tetapi juga berguna di industri migas. Salah satu contoh kegunaannya adalah sebagai casing atau pipa tambahan, kayak pipa pembantu gitu. Karena apa? Kenapa nggak cocok? Di sini banyak sambungan las ini, muter-muter ini. Nah, sambungan las. Berikutnya adalah bab analisis riset. Untuk analisis yang saya lihat adalah penyaluran BEM menggunakan pipa, persediaan bahan bakar, terutama minyak dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini terdapat analisis yang saya riset, yaitu pendistribusian agar lancar terdapat beberapa cara, yaitu pertama, agar distribusi yang lancar yaitu menggunakan kapal tanker. Nah, kapal tanker ini biasanya digunakan antar pulau. Sedangkan yang satunya ada nama kapal tongkang. Kapal tongkang ini lebih kecil daripada kapal tanker. Kapal tongkang ini biasanya digunakan untuk melewati sungai-sungai. Misal ketika si truk tangki ini tidak bisa menyeberangi sungai dikarenakan keterbatasan, maka dibantunya oleh kapal tongkang. Nah, selanjutnya di sini pun terdapat kata depot. Nah, di depot ini maksudnya seperti kilang-kilang minyak. Nah, depot ini fungsinya tuh untuk menampung minyak dan juga untuk menyalurkan minyak yang ada di dalam situ. Nah, selanjutnya adalah pengaruh suhu cuaca terhadap penyaluran dengan pipa. Nah, cuaca itu sangat berpengaruh pada pipa. Karena kenapa? Apabila cuaca dingin, maka fluida yang akan dijalankan itu terhambat. Karena kenapa? Karena fluidanya itu akan membeku. Maka dari itu, sekiranya kalau mau menyalurkan itu masih melihat cuaca dulu. Apakah cuacanya terlalu dingin, maka tidak bisa disalurkan. Begitupun sebaliknya, apabila terlalu panas, maka fluidanya ini akan cepat menguap, meskipun di dalam pipa itu tetap akan menguap karena pipa sendiri terbuat dari bahan logam yang mana apabila terkena panas maka indikator akan tetap menguap gitu. Nah, kesimpulan dari sini dari atas adalah yang pertama, teknisi yang digunakan agar disalurkan dengan baik adalah dengan cara memperbanyak keperluan seperti transportasi. Lainnya seperti pipa sebagai salah satu. Nah, ini pipa ini lebih dikembangkan. Maksud saya itu lebih dikembangkan lagi. Banyak, misal pipa jangan hanya dari logam. Misal dari plastik, siapa tahu bisa. Kalau dari logam kan dapat seperti ini, dapat memuai. Maka dari itu, modal kedepannya itu terpenuhi dan juga transportasi banyak di kawasan Indonesia, apalagi kawasan terpencil itu sulit mendapatkan BBM dikarenakan transportasi sulit masuk untuk melewatinya. Maksudnya kesimpulan dari yang kedua adalah suhu sangat berpengaruh. Seperti saya jelaskan tadi, suhu itu sangat berpengaruh dalam perbedaan. Apabila suhu dingin, maka fluida tidak berjalan lancar, dan apabila suhu naik, maka fluida akan cepat naik. Jadi mudah terjadi kebakaran suhu. Iya, bisa terjadi kebakaran juga dan juga kerugian. Bila kita udah menyalurkan seukuran ini, ternyata udah nyampe ke tempatnya kok berkurang, dikarenakan suhu itu yang membuat kapasitas fluidanya. Nah, saran saya itu, cara yang saya beri itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut, karena kan saya masih online. Jadi saya semoga kedepannya bisa meneliti lebih secara biar tahu keadaan dari lapangan tersebut. Beberapa daftar pusaka yang saya ambil ini
dapat di bawah ini. Untuk selebihnya, mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah tulis, dan lain-lain. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.